Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Sriwulan dengan NIM 404 2017 dari Prodi Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Nah, di sini ada pengertian dari penduduk itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 8, yaitu orang dalam materainya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu. Penduduk dipelajari oleh ilmu kependudukan. Fokus perhatian demografi adalah perubahan beserta komposisi dan distribusi pendukung. Selanjutnya juga di sini ada dinamika kependudukan. Apa sih dinamika kependudukan itu? Dinamika kependudukan itu suatu proses penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah. Dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Nah, di sini tuh ada penyebab perubahan dinamika dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada kelahiran pronatalis dan kelahiran antinatalis. Yang kedua, kematian atau mortalitas pronatalis dan antinatalis. Yang ketiga itu perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi. Di sini ada penjelasan dari kelahiran pronatalis dan kelahiran antinatalis. Ada faktor kelahiran dari pronatalis, yaitu menikah usia muda, pergaulan bebas, lemahnya iman, terus kurangnya kesadaran ber-KB. Yang kedua itu faktor kelahiran antinatalis. Yang pertama menunda nikah, pantang menikah, penyakit, terus KB atau keluarga berencana. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas, yaitu angka atau jumlah kematian per tahun per 1.000 penduduk. Nah, di sini tuh ada skala tingkat kematian. 9 sampai 13 itu digolongkan tingkatnya rendah, kemudian 14 sampai 18 digolongkan dengan sedang, lebih dari 18 digolongkan tinggi. Di sini juga ada faktor yang menambah jumlah kematian atau pronatalis di salah satunya itu perang, kemudian penyakit, kriminalis, kemudian ada bunuh diri, terus bencana alam. Nah, di sini juga ada faktor menghambat atau jumlah kematian atau yang disebut anti-mortalitas. Yang pertama itu ada perdamaian, kedua ada kemajuan bidang kesehatan dari kedokteran. Yang ketiga imunisasi, yang keempat itu ada makanan bergizi. Yang ketiga ini ada perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi. Artinya ini adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas negara atau batas daerah administrasi tertentu dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi imigrasi sendiri. Ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor pendorong. Contohnya itu faktor yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat asal. Contohnya bencana alam, lahan yang sempit, wabah penyakit, dan juga perang. Kemudian yang kedua itu ada faktor penarik. Jadi faktor ini yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat tujuan. Contohnya itu upah yang tinggi, terus penghidupan yang lebih layak di tempat yang baru, lapangan kerja yang luas atau yang bisa mencukupi. Di sini ada faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran kasar dan juga tingkat kematian kasar. Masing-masing menunjukkan jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian per 1.000 tahun. Maksudnya jumlah kelahirannya itu hidup dan jumlah kematian per 1.000 penduduk per tahun. Transisi demografinya sendiri itu berkembangnya keadaan peralihan penduduk yang semula relatif tetap berkembangnya dengan pesat dan akhirnya mencapai tetap kembali. Di sini ada masalah kependudukan. Kepadatan penduduk atau suatu negara akan mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan bangsa. Indonesia dinyatakan sebagai juara dunia dalam jumlah penduduk yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India,
dan juga Amerika. Indonesia juga masuk 5 besar negara di dunia dalam hal kontribusi pertambahan penduduk dunia, setelah Cina, India, Brazil, dan juga Nigeria. Worldometer merilis data jumlah penduduk hingga tanggal 25 April 2022, kurang lebihnya itu berjumlah 278 jiwa. Data ini didasarkan pada elaborasi Worldometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51% dari total penduduk dunia. Nah, dari masalah kependudukan ini ada dua. Yang pertama itu yang bersifat kualitatif. Dilihat dari segi tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga maka akan semakin tinggi. Nah, kita lihat dari tingkat pendidikannya juga. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Yang keempat, itu adalah tingkat pendapatan. Upaya mengatasi dari masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satunya itu dengan menggunakan kontrasepsi atau KB atau keluarga berencana. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya. Yang keempat, melakukan program transmigrasi. Yang kelima, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya yaitu bisa melalui posyandu. Yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, salah satunya dengan cara membangun puskesmas dan juga rumah sakit. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah penyediaan air bersih. Nah, di sini ada dampak dari kepadatan penduduk. Ada 4. Yang pertama itu kemiskinan dan juga kelaparan. Yang kedua, kekurangan gizi pada balita. Yang ketiga, kematian ibu dan juga anak. Dan yang terakhir adalah pengangguran semakin meningkat. Kemudian selanjutnya itu ada konsep apa sih pengertian dari keluarga berencana itu? Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan juga sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. KB, tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Contoh dari alat kontrasepsinya itu seperti IUD, pil KB, suntik 1 sampai dengan 3 bulan. Di sini juga ada tujuan dari keluarga berencana atau KB. Yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan juga sejahtera melalui pengendalian dari kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang kedua, terciptanya penduduk yang berkualitas sumber daya manusia yang bermutu dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sini ada juga ruang lingkup yang meliputi dari program KB ini. Di sini ada menurut Handayani pada tahun 2010, ruang lingkup program KB meliputi dari komunikasi, informasi, dan edukasi, kemudian konseling, pelayanan infertilisasi, kemudian pendidikan seks, konsultasi perkawinan, dan juga konsultasi genetik. Sasaran dari program KB ada sasaran langsung dan juga ada sasaran yang tidak langsung. Di sini sasaran langsung itu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menentukan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan yang tidak berlangsung yaitu pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan juga keluarga yang sejahtera. Kemudian ada manfaat dari usaha KB
dipandang dari segi kesehatan. Peningkatan dan juga perluasan pelayanan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan juga kematian ibu yang semakin tinggi akibat dari kehamilan yang dialami wanita.